Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Yerpariza Ritonga, NPM 2208260163. Jadi di sini saya akan mempresentasikan blok muskuloskeletal tentang nyeri pada pergelangan tangan. Jadi untuk nyeri pada pergelangan tangan itu terbagi menjadi dua, ada yang tenosynovitis de Quervain sama tenosynovitis suppuratif. Untuk tenosynovitis de Quervain itu adalah kondisi inflamasi yang terjadi pada tendon dan selubung tendon di sekitar ibu jari, terutama di sepanjang sisi radial pergelangan tangan. Kondisi ini akan menyebabkan rasa sakit dan pembengkakan dan sering terjadi pada orang yang melakukan gerakan yang berulang menggunakan ibu jari ataupun pergelangan tangan. Kemudian untuk etiologinya itu adalah average ataupun penggunaan berulang ataupun berlebihan pada pergelangan tangan dan ibu jari, terutama pada gerakan seperti menggenggam ataupun memutar jari. Kemudian untuk lebih sering itu terjadi pada wanita, terutama pada usia 30 sampai 50 tahun. Kemudian untuk faktor resikonya itu aktivitas ataupun pekerjaan yang melibatkan gerakan berulang ataupun pergelangan tangan, misalnya mengetik, memegang ponsel ataupun memotong. Kemudian cedera sebelumnya pada pergelangan tangan dan juga penyakit terkait seperti artritis reumatoid. Kemudian untuk manifestasi klinis pada The Guardian itu biasanya nyeri pada sisi radial, pergelangan tangan, terutama saat menggenggam ataupun memutar pergelangan tangan, dan adanya pembengkakan ataupun sensasi terbakar di area pergelangan tangan. Nyeri ini yang akan bertambah buruk dengan aktivitas yang akan berulang. Kemudian untuk klasifikasinya terbagi menjadi dua, itu ada di lokasi. Yang pertama, di Guardian ini melibatkan tendon dari otot abduktor pollicis, longus ataupun APL, dan extensor pollicis brevis EBP yang terletak di sisi radial pergelangan tangan. Klasifikasi berdasarkan tingkat keparahan biasanya dibagi menjadi dua, yaitu ringan, gejala tidak selalu mengganggu aktivitas, dan berat, nyeri yang signifikan untuk mengganggu aktivitas sehari-hari. Untuk menegakkan diagnosisnya, anamnesis itu keluhan utama berupa nyeri pada sisi radial pergelangan tangan yang semakin parah dengan gerakan tertentu. Kemudian seperti menggenggam ataupun memutar ibu jari, pasien mungkin mengeluhkan seperti pembengkakan ataupun sensasi terbakar. Kemudian gejala sering berkembang secara bertahap setelah beraktivitas berulang. Kemudian tes untuk pemeriksaan fisiknya itu bisa lakukan tes Finkelstein, itu pasien diminta untuk menggenggam ibu jari, kemudian telapak tangan, kemudian menggonggangkan pergelangan tangan ke arah luar, ke arah ulnar. Maaf, jika tes ini menimbulkan rasa sakit ke sisi radial pergelangan tangan, ini adalah termasuk indikasi de Quervain, di mana terbatas gerakannya ibu jari ataupun pergelangan tangan karena adanya rasa sakit. Kemudian pemeriksaan penunjangnya itu bisa dari USG ataupun MRI untuk mengkonfirmasi adanya inflamasi pada selubung yang terdiri dari tendon, dan melihat sejauh mana kerusakan. Kemudian untuk tata laksananya itu untuk non farmako kita bisa menghindari aktivitas yang menyebabkan ketegangan pada ibu jari dan pergelangan tangan. Kemudian mengompres dengan es dapat membantu mengurangi pembengkakan dan nyeri, dan juga mengedukasi untuk latihan peregangan ataupun penguatan untuk mengurangi gejala dan mempercepat pemulihan. Kemudian untuk farmakologi bisa berikan obat antiinflamasi non steroid ataupun OANS itu seperti ibuprofen ataupun naproxen untuk mengurangi peradangan dan nyeri, dan juga bisa berikan kortikosteroid injeksi jika nyeri tidak merespon obat anti-inflamasi. Kemudian untuk yang kedua itu ada tenosynovitis suppuratif, yaitu adalah kondisi peradangan pada selubung tendon yang disertai dengan infeksi purulen ataupun nanah yang dapat menyebabkan pembengkakan, nyeri, dan keterbatasan gerakan. Ya, di mana infeksi ini biasanya itu bisa disebabkan oleh bakteri yang masuk melalui luka terbuka atau penyebaran dari infeksi lain. Untuk etiologinya bisa dari infeksi bakteri, biasanya disebabkan oleh Staphylococcus aureus ataupun Streptococcus yang masuk ke dalam selubung tendon melalui luka terbuka ataupun melalui penyebaran hematogen, di mana dapat juga disebabkan oleh trauma ataupun cedera yang menyebabkan masuknya bakteri ke dalam tendon. Kemudian untuk eh,
Untuk faktor risikonya biasanya cedera pada tendon ataupun sekitar sendi seperti itu luka tusuk ataupun luka terbakar, infeksi yang sudah ada di kulit ataupun jaringan lunak, kemudian penyakit sistemik seperti DM, kemudian untuk cara menegakkan diagnosis untuk manifestasi klinisnya itu kita bisa lihat dari nyeri tajam dan terus-menerus pada area tendon yang terinfeksi, kemudian pembengkakan yang progresif dan kemerahan pada bagian tubuh yang terinfeksi, kemudian gejala sistemnya seperti demam dan malaise jika tidak enak badan, terutama jika infeksi sudah menyebar ke seluruh tubuh. Kemudian untuk cara menegakkan diagnosisnya itu yang pertama anamnesis, kita tanya apakah biasanya mengeluhkan nyeri yang sangat hebat, bengkak, dan kemerahan di sekitar tendon yang terinfeksi. Apakah ada demam, kemudian tanda-tanda infeksi sistemik, kemudian pemeriksaan fisiknya kita lihat apakah terdapat pembengkakan dan kemerahan pada area tendon yang terinfeksi, apakah terdapat nyeri hebat yang dapat memperburuk dengan gerakan ataupun palpasi, dan apakah terdapat panas lokal di sekitar area yang terinfeksi. Untuk pemeriksaan penunjangnya, kita bisa lakukan USG atau MRI dengan tujuan untuk melihat apakah ada abses atau nanah yang terperangkap di dalam selubung tendon. Kemudian kultur dan sensitivitas untuk mengetahui jenis bakteri penyebab infeksi dan memastikan antibiotik yang tepat. Untuk tata laksananya, untuk non-farmakologi, kita bisa bilang jika terdapat abses ataupun nanah, prosedur drainase diperlukan untuk mengeluarkan nanah ataupun mengurangi tekanan pada tendon. Kemudian lakukan juga istirahat bagian tubuh yang terinfeksi dengan menggunakan bidai ataupun pembalut untuk menghindari dari pergerakan yang akan memperburuk suatu kondisi. Kemudian untuk farmakologinya kita bisa berikan antibiotik spektrum luas seperti cefazolin ataupun nafcillin untuk melawan infeksi si Staphylococcus ataupun Streptococcus dan kemudian disesuaikan berdasarkan hasil kultur. Kemudian obat antiinflamasi non-steroid ataupun OI seperti ibuprofen untuk mengurangi peradangan dan nyeri. Kemudian untuk referensinya saya menggunakan referensi berikut. Kemudian eh, untuk presentasi saya pada blog muskuloskeletal tentang nyeri pergelangan tangan itu ada tendinositis dequerens dan tendinositis synovitis suppuratif. Eh, Cukup presentasi dari saya. Mohon mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.